Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan tugas kelompok poligon tertutup. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Valian Saifani Firdaus dengan NIM D100216261 dan kelompok saya ada Hafiz Maulana Sulaiman di 100210256 dan ada Muhammad Ayub Al-Abiu dengan NIM D100210258. Selanjutnya, kita akan memasuki definisi poligon. Poligon adalah serangkaian garis yang berurutan yang panjang dan arahnya telah ditentukan dari pengukuran lapangan. Selanjutnya, definisi poligon tertutup. Poligon tertutup adalah suatu poligon di mana titik awal dan titik akhirnya mempunyai posisi yang sama, yaitu berhimpit, sehingga poligon ini adalah suatu rangkaian tertutup. Bagaimana sih cara penentuan titik poligon? Caranya dalam menentukan jumlah titik poligon harus berdasarkan pada fungsi poligon. Kedua, bentuk poligon diusahakan tidak terlalu banyak sudut. Yang ketiga, jarak dari setiap titik poligon diusahakan mendekati sama dan tidak terlalu pendek. Dan terakhir, diusahakan tidak membentuk sudut lancip. Syarat penempatan titik poligon. Pertama, ada memudahkan untuk pelaksanaan pengukuran. Yang kedua, titik poligon harus dipilih pada daerah yang mudah dibidik dan secara langsung. Dan terakhir, ketiga, untuk memudahkan mencari titik poligon, diusahakan titik poligon tersebut terletak pada dekat dengan objek-objek yang mudah dikenali seperti pohon, tiang listrik, dan lain-lain. Nah, di sini ada alat yang digunakan dalam membuat poligon tertutup. Di sini ada theodolit, dan biasanya ada bak ukur juga, dan ada statif. Dan ada yang terbaru, total station. Total station nanti akan dipadukan dengan prisma, dan prisma akan dikaitkan dengan statif juga. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh poligon tertutup. Dalam hal ini contoh kami mengambil bangunan poligon tower UNS dalam tahap pembangunan. Di sini sudah ada data mengenai ada BM dan BM lokal. Nah, BM lokal ini fungsinya apa? Nah, BM lokal ini nantinya fungsinya untuk memberikan elevasi pada bangunan, kemudian ada mengetahui bagaimana titik pancang dan pondasi kolom. Oke, misalnya saja seperti ini. Misalnya ada sebuah bangunan tower seperti ini. Nah, untuk mengetahui titiknya secara pasti, misalnya ini di sini ada pondasi. Bagaimana cara mengetahui titik pastinya? Tentu saja kita dapat mengetahui titik pastinya dengan cara mengunci titik tersebut dengan BM lokal di sekitarnya. Misalnya ini adalah dengan BM lokal 3, dengan BM lokal 4. Tentu saja ini dapat memberikan kepastian koordinat titik tersebut. Nah, sebelum melangkah ke titik-titik tersebut, tentunya kita juga harus memastikan titik-titik BM lokal ini benar-benar terkunci. Bagaimana cara terkunci? Yaitu terkuncinya jaraknya pun harus terkunci, baik jarak sudut dengan BM 2 dan BM 1 yang telah diketahui koordinatnya. Misalnya saja dengan BM 1. BM 1 memiliki diambil sampel XJ-nya 500 dengan ketinggian Z-nya adalah dengan ketinggian 2,236. Nah, dengan adanya BM ini
maka BM1, BM2, BM3, BM4 sampai BM5 dapat diketahui koordinatnya karena dapat terkunci. Kemudian dalam mencari poligon tertutup, apa saja sih yang dicari setelah dalam melakukan surveying? Yang pertama adalah ada azimut. Azimut ini kita dapatkan saat kita mengarahkan pesawat ke arah utara, kemudian kita melakukan set 0, kemudian kita memutarnya searah jarum jam ke titik selanjutnya. Kemudian ada pula sudut dalam. Nah, sudut dalam ini tentunya ada titik kontrolnya seperti itu dengan menggunakan rumus-rumus tertentu. Kemudian terakhir adalah jarak, yang tentu saja apabila ada sudut ada jarak maka koordinat itu dapat mudah dikenali karena ada rumusnya adalah dengan arc tangan X2 min X1 per Y2 min Y1, maka dapat diketahui sudutnya secara pasti. Azimut yaitu sudut yang dibentuk dimulai dari arah utara, itu pada 0 derajat ke arah titik bidik selanjutnya searah jarum jam. Sudut azimut 0 derajatnya adalah ke utara, sehingga besaran sudut azimut pasti menunjukkan arah di lapangan maupun pada gambar. Jika diketahui koordinat A, XA, YA, dan koordinat B adalah XB, YB, maka azimut dari titik A ke titik B adalah AB sama dengan arc tangan XB min XA per YB min YA. Sudut dalam adalah sudut dari poligon yang dibentuk oleh dua sisi poligon. Disebut sudut dalam jika sebuah titik dalam sudut dalam sudut berada di bagian dalam poligon. Sudut dalam dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu N-2 dikali 180 derajat. Contoh pada gambar poligon di samping memiliki 7 titik sudut, maka N sama dengan 7 dikurangi 2 sama dengan 5 dikali 180 derajat, maka diketahui sudut dalam pada poligon pada gambar di samping sebesar 900 derajat. Jarak adalah angka yang menunjukkan seberapa jauh suatu benda berubah posisi melalui suatu lintasan tertentu. Rumus menghitung jarak yaitu BA min BB dikali 100. BA dan BB, data BA dan BB didapatkan dari praktikum. Misalkan BA sebesar 7 min BB sebesar 5, maka sama dengan 2 dikali 100, maka jarak pada satu titik ke titik selanjutnya sebesar 200 meter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.